Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulia Wijayanti, NPM 80404011174. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan materi keprodian. Yang pertama yaitu materi yang berkaitan dengan mikro dan makroekonomi. Nah, yang pertama yaitu rancang bangun ekonomi mikro. Rancang bangun ekonomi mikro Islam. Hanya dengan moral Islam, bangunan ekonomi Islam dapat tegak, dan hanya dengan moral Islamlah falah dapat dicapai. Kemudian esensi dari moral Islam adalah tauhid, di mana peranan Allah dalam seluruh aspek ekonomi menjadi mutlak. Moral Islam sebagai rancang bangun ekonomi Islam dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi sebuah aksioma, atau yang kemudian dapat berlaku sebagai suatu titik mula membuat kesimpulan logis mengenai kaidah-kaidah sosial dan perilaku ekonomi yang secara Islami absah. Nah, nilai-nilai tersebut adalah al-adl, khilafah, dan tafakul. Moralitas dapat membawa pada perwujudan falah hanya jika terdapat basis kebijakan yang mendukung, yaitu yang pertama penghapusan riba, yang kedua kelembagaan zakat, dan ketiga pelarangan yang haram, dan yang keempat yaitu pelarangan gharar. Materi yang selanjutnya yaitu berkaitan tentang struktur pasar dan persaingan harga. Yang pertama yaitu struktur pasar. Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Adapun struktur pasar adalah informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Jenis struktur pasar dapat diketahui melalui konsentrasi pasar. Struktur pasar dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna atau pasar yang terdiri dari banyak penjual dan barang yang relatif homogen. Kemudian yang kedua yaitu pasar monopoli, yaitu pasar yang hanya dapat satu penjual saja dan menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti. Atau yang ketiga yaitu pasar monopolistis atau pasar di mana terdapat banyak produsen yang dapat menghasilkan barang yang berbeda corak. Dan yang keempat yaitu pasar oligopoli atau pasar yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan atau penjual yang menjual produk homogen. Kemudian yang selanjutnya yaitu persaingan harga. Persaingan harga terjadi karena ada anggapan bahwa harga di pasar tersebut terlalu tinggi atau adanya keinginan untuk mendapatkan pangsa pasar dengan biaya pada margin tersebut. Nah, penentuan harga selalu menjadi masalah bagi setiap pedagang. Harga merupakan penentu keberhasilan pedagang dalam memperoleh keuntungan. Kemudian adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga. Yang pertama yaitu harga produk saingan. Yang dimaksud dengan harga produk saingan dalam hal ini adalah harga yang dijual oleh pesaing bisnis pada konsumen. Kemudian yang kedua yaitu elastisitas permintaan dan besaran permintaan. Yang dimaksud dengan elastisitas permintaan dan besaran penawaran adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang, atau dengan kata lain merupakan perbandingan diri pada presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dan presentase jumlah dengan harga di pasar. Kemudian yang ketiga yaitu diferensiasi dan life cycle produk. Dalam hal ini sebagaimana pendapat sebagian pedagang bahwa memenangkan pasar untuk suatu produk sangat dibutuhkan perbedaan dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Materi yang selanjutnya yaitu tentang perbandingan ekonomi mikro konvensional dan Islam. Nah, pembahasan ekonomi mikro konvensional hanya memperhatikan perubahan-perubahan pada variabel ekonomi seperti harga dan pendapatan secara faktual. Terdapat banyak kondisi objektif yang sering terjadi dan tidak bisa dijelaskan secara akurat. Dalam ekonomi mikro Islami menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel utama. Materi yang selanjutnya yaitu tentang perbedaan mikroekonomi dan makroekonomi. Nah, ekonomi mikro adalah aspek perekonomian dalam lingkup ekonomi yang lebih kecil, seperti perusahaan, perilaku konsumen, permintaan dan penawaran, produksi, harga, dan lainnya. Kemudian makroekonomi adalah aspek ekonomi secara lebih menyeluruh atau agregat, seperti halnya jumlah uang yang beredar, pendapatan nasional, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Materi yang selanjutnya yaitu tentang perkembangan teori ekonomi makro. Nah, dalam ketika
Teori Keynes masih merupakan analisis utama dalam teori makroekonomi. Teori Hadomer dan teori neoklasik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam analisis makroekonomi. Dengan perkataan lain, sehingga ke pertengahan tahun 1980-an, teori-teori pertumbuhan yang diterangkan sebagai suatu analisis makroekonomi jangka panjang akan selalu menerangkan tentang kedua-dua teori ini. Nah, perkembangan analisis makroekonomi dalam 2 dekade belakangan ini yang bukan saja menerangkan pandangan golongan Keynesian, tetapi menggunakan pandangan-pandangan yang baru dan dikemukakan oleh golongan monetaris klasik baru dan segi penawaran, setelah menyebabkan analisis makroekonomi mengenai pertumbuhan ekonomi lebih menitik beratkan pada analisis neoklasik. Yang selanjutnya yaitu tentang masalah utama dalam perekonomian. Adapun beberapa masalah utama dalam perekonomian yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua ketidakstabilan perkembangan ekonomi, yang ketiga masalah pengangguran, yang keempat masalah inflasi, yang kelima masalah kemiskinan dan pemerataan distribusi, kemudian yang terakhir yaitu masalah ketidakseimbangan neraca perdagangan dan pembayaran. Yang selanjutnya yaitu indikator makroekonomi. Beberapa indikator makroekonomi yang sering dipertimbangkan adalah yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator terpenting dalam makroekonomi dikarenakan pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output barang dan jasa yang tentunya akan menaikkan pendapatan nasional. Yang kedua yaitu inflasi. Inflasi tidak selalu berdampak negatif bagi perekonomian, namun juga bisa berdampak positif. Nilai inflasi di bawah 10% justru dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, karena kondisi tersebut mampu memberikan semangat pada pengusaha untuk meningkatkan produksinya. Selanjutnya yaitu tingkat suku bunga. Sama halnya seperti inflasi, kondisi indikator ekonomi lainnya. Yang ketiga yaitu tingkat suku bunga. Nah, sama halnya dengan inflasi, kondisi indikator ekonomi lainnya yaitu suku bunga yang mengalami fluktuasi naik turun. Tingkat suku bunga cenderung meningkat apabila permintaan lebih besar daripada jumlah uang. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga cenderung menurun apabila permintaan debitur lebih kecil daripada jumlah uang atau dana yang ditawarkan kreditur. Kemudian yang keempat yaitu kurs mata uang. Indikator makroekonomi lainnya yaitu kurs atau nilai tukar. Nah, melemahnya nilai tukar atau kurs rupiah dapat diartikan juga sebagai penurunan permintaan masyarakat internasional terhadap mata uang rupiah. Yang selanjutnya yaitu tentang tujuan kebijakan makroekonomi. Di antaranya yang pertama, mengontrol laju inflasi, yang kedua meningkatkan pendapatan nasional setiap negara, yang ketiga yaitu menjaga stabilitas perekonomian, yang keempat membantu pemerataan distribusi pendapatan, yang kelima menjaga neraca pembayaran di luar negeri tetap seimbang, kemudian yang keenam membantu meningkatkan kapasitas produksi nasional, yang ketujuh yaitu meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan di masyarakat, yang kelima yaitu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. Bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal, yang kedua kebijakan moneter, yang ketiga yaitu kebijakan segi penawaran. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian dan sejarah uang. Nah, uang didefinisikan sebagai suatu alat tukar yang dapat diterima secara umum. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sesuatu yang tersedia secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk membayar hutang. Adapun kriteria uang diantaranya yang pertama yaitu ada jaminan, yang kedua disukai umum, yang ketiga nilai yang stabil, yang keempat mudah disimpan, yang kelima mudah dibawa, yang keenam tidak mudah rusak, yang ketujuh mudah dibagi, yang terakhir yaitu supply atau elastis. Akad jual beli ini secara tegas menyebutkan harga jual. Keuntungan yang disepakati, jumlah dan jenis produk diperjelas secara detail oleh pihak penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua yaitu salam. Salam adalah akad jual beli berdasarkan cara pemesanan. Prosesnya pembeli akan memberi uang terlebih dahulu untuk membeli barang yang spesifikasinya sudah dijelaskan secara rinci. Adapun kriteria uang diantaranya yang pertama yaitu ada jaminan, yang kedua disukai umum, yang ketiga nilai yang stabil, yang keempat mudah disimpan, yang kelima mudah dibawa, yang keenam tidak mudah rusak, yang ketujuh mudah dibagi, yang terakhir yaitu supply atau elastis.
Kemudian selanjutnya yaitu jenis uang. Berdasarkan bahan pembuatannya, uang digolongkan menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Sementara berdasarkan nilainya, uang dibedakan menjadi dua, uang penuh dan uang tanda. Jika dilihat berdasarkan lembaga atau badan pembuatnya, uang dibagi menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Kemudian berdasarkan kawasannya, uang dibagi menjadi dua, yaitu domestik dan internasional. Nah, yang pertama yaitu murabahah. Akad jual beli ini secara tegas menyebutkan harga jual, keuntungan yang disepakati, jumlah dan jenis produk diperjelas secara detail oleh pihak penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua yaitu salam. Salam adalah akad jual beli berdasarkan cara pemesanan. Prosesnya pembeli akan memberi uang terlebih dahulu untuk membeli barang yang spesifikasinya sudah dijelaskan secara rinci. Kemudian yang selanjutnya yaitu istisna. Istisna mengatur transaksi produk dalam bentuk pemesanan di mana pembuatan barang akan diproses berdasarkan kriteria yang disepakati. Akad ini mirip dengan akad salam. Hanya istisna diterapkan pada perusahaan manufaktur. Dalam akad ini proses pembayarannya dilakukan sesuai kesepakatan para pihak yang berakad. Bisa dibayar ketika produk dikirim atau dibayar di awal seperti akad salam. Selanjutnya yaitu akad mudharabah. Akad ini diterapkan kepada nasabah yang membutuhkan modal dengan prinsip kerjasama. Akad ini mengatur antara sohibul mal atau pemilik modal dengan mudharibnya atau pengelola modal nasabah. Nah, di akhir tahun buku, hasil keuntungan dari usaha yang dilakukan akan dibagi untuk sohibul mal dan mudharib berdasarkan porsi yang telah disepakati saat dibuatnya akad. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang akad musyarakah, kerjasama antara bank dan nasabah di mana nasabah memiliki sebagian modal dan kerjasama tersebut. Kedua pihak atau lebih yang memiliki modal untuk menghimpun modalnya pada proyek atau usaha tertentu. Selanjutnya yaitu tentang akad wadiah. Prinsip akad wadiah ini lebih merujuk pada titipan yang sifatnya murni. Titipan ini berupa dana yang dititipkan oleh satu pihak pada pihak lainnya. Prinsip wadiah sendiri terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama wadiah yadamamah, yaitu yang merupakan akad penitipan uang di mana pihak penerima titipan boleh mempergunakan uang tersebut. Akan tetapi jika uang yang dititipkan tersebut rusak atau hilang, maka pihak tersebut harus menggantinya. Kedua yaitu wadiah yad amanah, berupa penitipan murni yang memberikan amanah pada pihak yang dititipi untuk menjaga dan tidak diperbolehkan memanfaatkan uang titipan tersebut. Jika uang yang dititipkan rusak atau hilang, maka pihak bank tidak berkewajiban untuk mengganti. Selanjutnya yaitu akad ijaroh. Ijaroh ini merupakan akad mengenai penyediaan dana dan bertujuan untuk memindahkan manfaat atau hak guna dari sebuah barang ataupun jasa dengan dasar transaksi sewa. Yang selanjutnya yaitu akad qard, merupakan akad pinjaman dana yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah akan mengembalikan dana pinjaman tersebut sesuai jangka waktu yang telah disepakati.